Kita akan membahas kajian kesehatan holistik Ramadan tentang nutrisi sehat seimbang selama sahur dan berbuka sebagai persiapan puncak ibadah di bulan Ramadan. Nah, puncak ibadah itu adalah 10 malam terakhir ya, teman-teman. Dan nanti di materi kedua kita akan membahas juga tentang 10 malam terakhir tersebut dikaitkan dengan kesehatan holistik, begitu. Nah, dan ini adalah materi yang kita pilih berdasarkan polling terlebih dahulu ya. Ternyata lebih banyak orang memilih untuk kajian nutrisi sehat dibandingkan yang lain. Tapi sebetulnya yang lain pun juga ada yang memilih keinginan untuk mendapatkan pemahaman tentang mekanisme kerjanya Ramadan terhadap kesehatan. Dan juga ada yang ingin mengetahui manfaat kesehatan di bulan Ramadan juga, begitu ya. Maka materi ini saya mencoba memberikan gabungan dari semua keinginan tersebut, tetapi titik tekannya akan lebih banyak diupayakan kepada bidang nutrisinya gitu ya, khususnya untuk persiapan sahur dan berbuka. Bapak Ibu, teman-teman sekalian silakan menyimak dengan baik ya. Kita akan bahas dengan daftar isi sebagai berikut ya. Mulai kita bahas tentang Ramadan sebagai ibadah holistik dan pembiasaan pola makan. Lalu manfaat puasa saya akan bahas secara sekilas kembali ya. Kemudian tentang bagaimana menyiapkan nutrisi saat sahur dan berbuka, nah itu adalah materi utama yang akan kita sampaikan. Jadi materi 1 dan 2 adalah pendahuluan dan selanjutnya utamanya di materi ketiga. Iya, nah Ramadan sebagai ibadah holistik. Kenapa kok bisa disebut sebagai ibadah holistik? Karena ternyata Ramadan itu melibatkan perbaikan pada seluruh aspek, teman-teman. Jadi bukan hanya fisik yang kena, meskipun kita berpuasa tidak makan, tidak minum, tapi ternyata akal kita dan ruh atau jiwa kita pun juga termasuk terlibat dalam wilayah perbaikan yang bisa diupayakan di bulan Ramadan ya, melalui latihan dan berbagai pembiasaan yang terjadi. Dan juga holistik karena target output manusia setelah Ramadan itu adalah sehatnya itu holistik meliputi ketiga aspek tadi ya. Dan juga targetnya adalah kita ingin mengharapkan ketakwaan, ingin diampuni oleh Allah. Dalam hal ini adalah target jiwa kita. Kemudian visi kita secara jasad juga lebih bugar dan otak kita pun menjadi lebih segar. Jadi semua target ini akan tercapai bila kita menjalankan ibadahnya dengan baik dan dengan benar, teman-teman. Nah, dan perlu dipahami bahwa prinsip dasar perbaikan holistik itu ada 3 macam. Nah, ini sebetulnya sifatnya umum ya. Jadi mau memperbaiki holistik dari sisi kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa, juga kesehatan akal, ternyata butuh ketiga unsur ini. Dan ini adalah sebuah tahapan. Mulai dari detoksifikasi atau pembersihan, kemudian renutrisi atau pengisian nutrisi, kemudian yang ketiganya adalah tahap berikutnya adalah regenerasi atau pertumbuhan. Dalam hal jiwa juga sama ya, kita perlu membersihkan jiwa kita terlebih dahulu, demikian pula dengan akal. Membersihkan akal, kemudian memberi nutrisi dan juga meregenerasi. Ini prinsip yang dasar ya. Nah, kemudian mengenai bulan Ramadan, ternyata kita dilatih untuk pembiasaan pola makan yang sebenarnya di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Allah menyuruh kita untuk makan dan minum, memerintahkan kita untuk makan minum, tapi jangan berlebih-lebihan dan Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Surat Al-A'raf ayat 31. Jadi ini sudah menjadi basicnya, kita tidak boleh berlebihan. Bahkan ini di luar Ramadan pun demikian ya. Nah, dan kemudian juga mengenai makanan, ternyata kita dikasih sepertiga-sepertiga itu ya. Sepertiga bagian untuk perut, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya lagi adalah untuk tempat nafas. Begitu. Ini adalah pola pembiasaan umum sebelum Ramadan. Nah, dan jadi Islam mengajarkan pola makan yang sederhana tidak sampai kenyang. Dan puasa Ramadan itu sangat membantu tentu ya, supaya pola ini menjadi kebiasaan. Gitu. Nah, ada yang disebut sebagai berhenti makan sebelum kenyang. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar ya. Ini ada hadisnya juga tentang makan berhenti sebelum kenyang. Meskipun ternyata hadis itu sebenarnya doif teman-teman ya, bukan hadis yang sahih yang kuat begitu. Tapi secara konteks ternyata sesuai dengan kesehatan. Karena ternyata tubuh kita itu memiliki proses teman-teman. Jadi kalau kita makan, makanan yang masuk ke dalam perut kita, ketika otak kita memerintahkan suatu perintah untuk makan karena perut mengatakan sinyal lapar begitu ya, hunger sinyal, itu makanan masuk karena otak memerintahkan untuk masuk makanan, tapi setelah masuk ada proses yang membuat proses itu melibatkan sistem tubuh dan metabolismenya, dan proses itu membutuhkan waktu untuk memberikan sinyal balik ke otak bahwa, hai, aku sudah kenyang, begitu. Dan itu ternyata membutuhkan waktu 20 menit. Jadi bayangkan teman-teman, kalau kita terus melanjutkan makan kita sampai sinyal kenyangnya sampai, sebetulnya kita sudah 20 menit terlalu banyak memberikan makanan kepada isi perut dan tubuh kita. Itu jadi berlebihan ya. Jadi sangat baik ya untuk hal ini. Nah, berikutnya skor indeks kenyang. Nah, ini teman-teman perlu tahu ternyata ada yang disebut sebagai skor indeks kenyang. Nah, boleh kita lihat di pojok sebelah kiri bawah, ini ada gambar donat ya.
Nah, donat itu semua pasti sudah pernah mencoba tuh yang namanya donat seperti apa rasanya. Manis ya, enak, tapi cepat lapar, teman-teman. Jadi kalau kita memilih donat sebagai makanan, itu akan membuat kita lapar dalam waktu yang sangat singkat. Bisa jadi dalam waktu 30 menit atau 15 menit saja pun sudah lapar begitu ya. Nah, kebayang kalau ini kita gunakan sebagai makanan saat sahur. Ini akan membuat kita merugikan diri kita sendiri dan menzolimi keluarga kita. Jadi kita jangan pilih ini ya, teman-teman. Kita sebaiknya memilih makanan yang semakin ke kanan di tabel ini. Semakin ke kanan, yang paling kanan kita lihat ada sayur-sayur hijau, ada ikan di situ ya, ada daging, ada liver gitu kan, daging di tengah-tengah nih ya, liver di sebelah kanan tuh. Nah, ikan salmon di kanan. Nah, jadi yang di paling kanan itu adalah makanan yang kalau kita makan, efek laparnya itu lambat, teman-teman, tidak cepat lapar. Nah, ini sangat bagus kalau kita jadikan sebagai makanan untuk sahur. Ya, jadi sahur itu penting sekali memperhatikan jenis makanannya, tidak asal-asalan ya. Nah, perlu diperhatikan juga misalnya kita semua senang makan nasi. Apakah nasi itu aman untuk dijadikan teman sahur? Kalau nasinya nasi putih, teman-teman perhatikan baik-baik, ternyata indeks glikemiknya atau skor indeks kenyangnya itu lebih tinggi. Dalam arti gini, indeks glikemiknya juga lebih tinggi. Dalam arti apa namanya, kita akan lebih cepat lapar. Jadi kalau sahurnya makan nasi, dalam waktu singkat kita bisa lapar. Mungkin jam 8 sudah lapar. Nah, gimana caranya dong ya supaya kita sahurnya itu memilih makanan yang lebih tepat dengan kadar indeks glikemik yang lebih rendah, dengan skor indeks kenyang yang lebih tinggi. Nah, contoh untuk nasi, kita boleh pilih nasinya itu yang berwarna, yang mengandung serat. Misalnya nasi merah, nasi hitam, nasi coklat ya. Atau ya, atau kita tambahkan kepada nasi kita bekatulnya yang sudah dilepaskan dari nasi-nasi itu ya. Nah, bekatul itu padahal bukan makanan burung, itu sebetulnya kita juga butuh karena kandungan multivitamin B kompleks di dalamnya bahkan itu sangat penting untuk metabolisme. Ya, seperti itu ya. Ini penting. Jadi saya bahas agak panjang sedikit di sini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini manfaat puasa, banyak yang sudah tahu tentang itu, sekilas kita bahas saja di sini. Pada prinsipnya, puasa untuk kesehatan fisik membantu detoksifikasi atau pembersihan. Ini kata kuncinya ya. Detoksifikasi atau pembersihan kita sebut sebagai autofagi atau memakan sel sendiri ya. Dimakan karena selnya memang sudah jelek gitu. Kan bagus ya kalau memakan sel sendiri tapi selnya jelek. Nah, ternyata autofagi ini diaktifasi dalam proses berpuasa. Ya, ini penelitiannya juga dilakukan oleh banyak sekali orang di seluruh dunia dan bukan hanya oleh Muslim saja, non-Muslim bahkan ada profesor dari Jepang yang juga menemukan mekanisme autofagi ini. Kemudian juga meningkatkan metabolisme. Jadi kalau teman-teman punya kelebihan lemak, silahkan ya. Ini kesempatan yang baik untuk kita turunkan lemak kita. Kemudian yang menarik, otak kita diproteksi karena mengaktifkan sejenis protein. Nanti kita akan bahas ya, protein BDNF ini. Lalu potensi umur panjang juga meningkat dan hormon kita semakin baik. Nah, di sini dikatakan testosteron dan HGH. Testosteron itu adalah hormon untuk gairah hidup, teman-teman. Jadi bukan hanya hormon bapak-bapak ya. Ibu-ibu juga punya hormon ini dan apabila kita memiliki hormon ini dengan kadar yang meningkat, tentu saja sesuai dengan fitrahnya. Artinya ibu-ibu jangan hormonnya sebanyak bapak-bapak ya. Ya, sesuai dengan kadar ibu-ibu yang cuma 1/10 bapak-bapak saja gitu ya untuk testosteron. Ini akan membuat kita itu bergairah, teman-teman, punya daya hidup, punya semangat hidup, begitu ya. Jadi kalau setelah Ramadan ini semangat hidup kita meningkat, itu memang yang diharapkan ya. Kemudian HGH, Human Growth Hormone. Growth hormone juga ditingkatkan selama puasa. Dan growth hormone itu membuat regenerasi akan berjalan baik. Tadi ingat prinsip holistik yang ketiga, tahapannya adalah regenerasi. Maka ditunjang dengan puasa ini, diawali dengan detoksifikasi. Kemudian juga menurunkan beberapa hal ya. Menurunkan penyakit pada dasarnya. Ya, ini ada beberapa, misalnya kadar insulin turun, resistensi itu adalah apa sulitnya masuk insulin ke dalam sel. Jadi ada hambatan untuk bisa membuat insulin bekerja itu juga diturunkan, kadar gula darah diturunkan. Kemudian berbagai resiko penyakit, penyakit jantung, tekanan darah, kolesterol bisa diturunkan, kadar hormon leptin, inflamasi atau peradangan, dan juga stres oksidatif. Nah, ada penelitiannya, mari kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, ini penelitian dilakukan tahun 2019 di Baylor College of Medicine di Texas Medicine Center, di kompleks pusat kesehatan terbesar di dunia, gitu ya teman-teman. Masya Allah ya, luar biasa. Diteliti di sana dan ditemukan tentang kondisi puasa. Jadi ini betul-betul diteliti dalam kondisi Ramadan dengan kondisi Muslim ya yang diteliti karena mereka memang beribadah Ramadan. Nah, dan subjeknya adalah orang-orang yang punya masalah metabolisme yang disebut sebagai metabolic syndrome, penyakit-penyakit terkait metabolisme, misalnya hipertensi,
kemudian penyakit diabetes gitu dan semacamnya ya, termasuk obesitas itu masuk ke dalam kategori ini, termasuk hiperkolesterol dan semacamnya. Nah, ketika diteliti ternyata ditemukan ada perbaikan-perbaikan seperti yang di kanan ini. Jadi imunitas untuk melawan kanker bahkan meningkat ya. Ada kinerja dari penanda protein kanker itu meningkat kadarnya gitu. Kemudian jadinya usia harapan hidup karena penyakit metaboliknya membaik juga jadi meningkat. Dan ternyata lucunya sekalian nih gitu ya, untuk yang obes bisa turun berat badan, bisa memperbaiki BMI, body mass index, lingkar pinggang juga menurun, tekanan darah dan resiko diabetes juga menurun, seperti itu. Ini penelitian sangat bagus ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ternyata otak juga dibantu ya selama bulan Ramadan ini dengan meningkatkan yang disebut dengan BDNF atau semacam protein, Brain Derived Neurotrophic Factor. Nah, manfaat dari peningkatan kadar BDNF ini ternyata bisa membuat kita punya kemampuan adaptasi terhadap stres yang lebih tinggi, teman-teman. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau di akhir Ramadan kita memiliki kemampuan adaptasi terhadap stres yang lebih tinggi, lalu kita menghadapi tantangan untuk menjalankan ibadah puncak, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Nah, pada saat itu, dengan kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap respon stres gitu ya, itu akan membuat kita punya kekuatan lebih untuk menghadapi situasi malam hari yang kita bisa lebih banyak membuka mata di situ. Karena stres, kalau kita kurang tidur ya, sebetulnya itu stres, teman-teman. Tapi di malam 10 hari terakhir kita butuh untuk itu karena kita membutuhkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Dan ternyata itu bisa didapat kalau kita menjalankan puasa dengan benar sebelumnya, karena kemudian kemampuan otak ini membuat kita punya adaptasi terhadap stres yang lebih tinggi, gitu. Kemudian neuroplastisitas atau kemampuan otak membentuk, meregenerasi sel-selnya dengan lebih baik ya, membentuk kembali gitu ya. Ini membuat kita memiliki kepribadian yang lebih mudah untuk berubah. Nah, kadang-kadang ada orang yang untuk berubah lebih baik itu sulit, teman-teman, dengan berbagai alasan ya, dengan berbagai kondisi. Ternyata BDNF yang meningkat selama Ramadan itu membantu otak kita itu membantu pembentukan karakter yang lebih baik. Gitu. Kalau kita mau berubah lebih gampang begitu, teman-teman. Ini Masya Allah luar biasa ya. Makanya Ramadan adalah ibadah holistik tuh begitu ya, sampai ke sana. Jadi manfaatnya memproteksi otak, kemudian kemampuan belajar dan memori juga menjadi meningkat, dan peradangan juga menurun ya. Nah, jadi eh, BDNF ini banyak ya manfaatnya. Saya tidak bacakan satu persatu seperti yang tertulis di sana. Prinsipnya kalau BDNF-nya naik gitu, maka otaknya menjadi sehat. Ini juga ada dasar penelitiannya, sangat banyak bahkan ya. Saya cuma mengambil kutipan sedikit di sini. Oke, nah sekarang mengenai autofagi atau memakan diri yang disebut sebagai detox cell. Nah, apoptosis atau mematikan diri. Ya, nggak usah terlalu detail ya, lihat gambarnya. Prinsipnya pokoknya autofagi itu proses daur ulang sel. Jadi yang rusak dihancurkan, yang tidak diperlukan. Dan dengan demikian kita akan jadi bersih ya. Dengan kata lain, autofagi itu adalah pembersihan sampah besar-besaran di tubuh. Begitu. Ini ada penelitian juga yang menarik nih, teman-teman. Nih ya, kita lihat penelitian efek puasa terhadap ekosistem mikrobiom usus atau mikroba yang ada di usus dan perbaikan pada mukosa atau kulit bagian dalam dari saluran cerna. Nah, yang digambar ini sebetulnya bukan punya manusia ya, ini punya tikus. Karena pada penelitian ini ada manusia dan ada tikus yang diteliti, yang penelitian pada tikusnya bisa dilihat langsung seperti ini, karena tikusnya dibelah, manusia kan nggak mungkin kita teliti, kita harus belah begitu ya. Nah, tapi kalau manusia diteliti sampel fesesnya gitu ya. Nah, kemudian dibandingkan, dikolaborasikan dari hasil temuan itu dan menimbulkan kesimpulan-kesimpulan bahwa ternyata pada fase yang ke-1 ketika kita berpuasa, usus kosong pada saat itu, cadangan energi yang disimpan, glikogen itu adalah cadangan energi dari glukosa yang disimpan di dalam otot ya dan di dalam hati itu dikeluarkan. Nah, pada saat cadangan energi ini dikeluarkan, maka apoptosis yang mulai proses mematikan sel yang tidak berguna itu sudah mulai muncul di situ. Kemudian pada fase kedua itu berjalan antara 1 sampai dengan 40 hari. Ternyata apoptosisnya itu semakin banyak. Kita bisa lihat di bagian tengah ya teman-teman. Ini gambar ini menggambarkan warna hijaunya semakin banyak itu adalah tanda-tanda apoptosisnya yang semakin banyak. Di sini sudah mulai cadangan lemak dikeluarkan untuk energi. Kemudian proliferasi atau pembentukan sel baru juga menurun. Jadi memang targetnya bebersih aja pokoknya gitu ya, bersih-bersih. Jadi belum belum dulu memikirkan membangun
ya, belum dulu. Jadi ini pokoknya bersihin dulu deh gitu kan. Nah, pada fase ketiga biasanya fase kelaparan atau starvasi lebih dari 40 hari. Di sini baru mulai mengurai protein karena sudah kehabisan cadangan-cadangan, diambillah dari protein, kemudian apoptosisnya menurun. Tapi uniknya di situ terjadi pembentukan sel baru yang meningkat kembali untuk antisipasi apabila melakukan refeeding atau makan kembali ya. Nah, teman-teman, ini adalah penelitian dengan kondisi puasanya benar-benar puasa. Nah, dalam arti nggak makan sama sekali ya. Tapi kita Ramadan diberikan kesempatan untuk buka dan puasa, begitu kan ya. Jadi tidak seberat ini. Dan kita tidak akan mengalami yang namanya starvasi atau kelaparan. Tapi kita akan mengalami apoptosis yang banyak, sekaligus regenerasi pun akan terjadi, begitu ya. Lebih baik teman-teman. Nah, jadi bulan puasa itu adalah bulan pembersihan atau detoksifikasi. Dan yang didetoks itu tiga-tiganya, baik jiwa kita, akal pikiran, maupun jasad. Ini adalah detoksifikasi holistik. Nah, kemudian puasa juga memperbaiki metabolisme ya. Dan kok ini bisa terjadi gimana sih gitu ya, metabolisme perbaikannya bisa terjadi? Ternyata karena metabolisme tubuh itu teman-teman, itu erat kaitannya dengan mikroba tubuh ternyata. Dan mikroba tubuh itu erat kaitannya dengan metabolisme dan kemudian puasa mempengaruhi kepada mikroba tubuh. Bagaimana ya hal ini? Oke, tarik nafas dulu ya. Ini kita baru bicara pendahuluan tentang manfaat. Kembali tentang detoksifikasi holistik, mari kita lihat. Oke, sudah tarik nafas ya teman-teman. Saya terlalu cepat tidak nih? Ada yang mau protes kecepatan nih gitu. Soalnya ini baru pendahuluan ya. Kecepatan dok. Kecepatan. Oke. Ya, Peserta ada yang komplain nggak? Coba tanya peserta barangkali. Ini kecepatan nggak yang tadi? kecepatan dok. Oke, kecepatan. Jadi gini aja ya. Eh, yang tadi itu prinsipnya ambillah manfaat tentang manfaat ya. Jadi dua kata kunci. Pertama adalah pembersihan, bahwa tubuh kita itu selama Ramadan itu dibersihkan dan pembersihannya itu mendalam, bahkan didukung dengan penelitian. Jadi kita tahu benar-benar nih tubuh kita tuh secara fisik itu dibersihkan. Nah, prinsipnya begitu. Ini supaya bisa dicerna dulu apa yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, kemudian setelah pembersihan akan berlangsung yang namanya apa namanya regenerasi gitu ya, pembentukan sel baru itu tahap berikutnya ya. Dan dalam kondisi pembersihan dan regenerasi ternyata yang diregenerasi lagi, yang dibentuk lagi sel-selnya itu juga termasuk sel otak kita, sehingga otak kita punya kemampuan untuk mengalami kemampuan neuroplastisitas atau pembentukan karakter baru gitu ya. Untuk kita mengubah diri itu menjadi lebih mudah, teman-teman. Kalau kita selama ini dulu misalnya susah dikasih nasihat, sebut saja begitu ya. Aduh, susah banget juga dapat hidayah misalnya gitu ya untuk mengerjakan kebaikan dan sebagainya. Ramadan ini pengaruhnya kepada fisik ketika kita puasa ternyata membantu otak kita mampu untuk bisa berubah lebih baik, teman-teman. Secara fisik gitu ya. Nah, secara non fisik jadi berpengaruh juga tentu. Jadi ruh kita lebih gampang gitu ya untuk menerima gitu dakwah-dakwah dan masukan orang gitu, nasihat, kebaikan, hikmah itu lebih gampang, teman-teman. Begitu ya, bisa difahami nih? Bisa Bisa dok. dipahami saya. Jadi meskipun tadi cepat, saya review kembali barusan. Semoga jadinya ada waktu untuk menyerap nih ya, gitu ya. Maksud dari materi tadi gitu. Nah, lalu kemudian kesehatan pun berkaitan dengan metabolisme gitu tadi ya. Jadi puasa kok bisa bikin metabolisme pengaturan tubuhnya membaik tuh gimana gitu ya. Kok bisa jadi slimming gitu ya buat orang yang kelebihan lemak. Kok bisa jadi turun tekanan darah buat yang hipertensi, buat yang diabetes jadi membaik. Kenapa? Nah, ternyata jawabannya ada kaitan dengan mikroba tubuh. Karena dalam tubuh kita terdapat teman sejati yang tidak terlihat, tapi jumlahnya itu sangat-sangat banyak. Tapi bahkan mereka itu penentu loh teman-teman untuk kualitas kesehatan kita. Jadi kalau mereka hadir, kita sehat. Kalau mereka hadirnya seimbang, kita benar-benar sehat. Kalau mereka tidak hadir, kita mati teman-teman, bukan sakit lagi. Kalau mereka hadir tapi tidak seimbang, kita sakit, begitu ya. Jadi ada kaitan dengan itu. Ya, kita punya mikroba namanya mikrobiom manusia, terdiri dari triliunan, jumlahnya banyak sekali mikrobanya, dan perbandingan dengan sel tubuh kita itu 1:10. Jadi satu sel kita berteman dengan 10 mikroba yang menemaninya. Dan si 10 mikroba ini punya tugasnya masing-masing untuk menjaga, melindungi, dan memberikan nutrisi kepada sel tubuh kita. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kalau mereka tidak hadir, kita seperti kehilangan pelayan-pelayan yang kita tuh sangat tergantung dengan para pelayan itu. Begitu teman-teman ya. Nah, apa kaitannya dengan puasa ya? Jadi
Sebelum itu kita bahas dulu bahwa kalau tidak seimbang disebutnya itu disbiosis. Disbiosis itu nama singkatnya ya. Jadi kalau kita sebut mikroba yang tidak seimbang itu adalah disbiosis. Ini kita kenalkan bagi yang belum tahu istilah baru ya. Nah, dan kalau terjadi disbiosis pada tubuh kita, ternyata bisa muncul berbagai penyakit. Lihat ya gambar ini. Ini dari pencernaan yang terganggu, mikroba di pencernaan kan ada 70% jumlahnya dibandingkan keseluruhan. 30% lain itu terletak pada kulit, pada organ-organ lain ya. Juga sampai ke otak. Otak kita punya mikroba juga gitu yang memang teman ya, bukan mikroba yang jahat ya. Nah, jadi kalau yang 70%-nya rusak nih yang di pencernaan, pengaruhnya bisa kemana-mana gitu. Dan bisa memberikan pengaruh kepada mikroba-mikroba juga di tempat lain. Sehingga yang tadinya mereka seimbang jadi tidak seimbang. Disitulah terjadi penyakit. Begitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi penting sekali untuk kita mengenali hal ini, kenalan dengan mikroba tubuh kita supaya tahu apa sih dampaknya. Nah, nanti kita akan bahas juga kaitan dengan puasa ya. Nah, jadi contoh disbiosis yang lainnya yang menyebabkan penyakit apa? Nah, ini nih contoh penyakitnya. Tuh banyak tuh. Ada yang obesitas. Jadi kalau ada yang kenapa badan saya gendut nggak kurus-kurus susah banget makan udah kurang tapi kok masih juga kayaknya minum air aja udah jadi gendut. Nah, itu bisa dari disbiosis masalahnya gitu ya. Kemudian kenapa saya mengalami gangguan hormon menstruasi tidak teratur? Itu bisa karena disbiosis mikroba juga dan lain-lain ya, termasuk kenapa usia 45 mata saya sudah mengalami rabun gitu ya. Ternyata matanya mengalami kerusakan pada retina. Padahal kerusakan pada retina itu biasanya terjadi usia 60 sampai 80 tahun ke atas. Ini ada, saya temukan kasusnya yang real ya. Sedang saya tangani sekarang kasus makula hole. Jadi ada lubang pada makulanya. Dan itu ternyata terjadi karena faktor penuaan dini, teman-teman. Belum saatnya. Usia beliau masih 45 tahun. Jadi belum saatnya kan? Nah, ini bisa karena disbiosis. Dan disbiosis bisa menyebabkan malnutrisi, kekurangan nutrisi. Nah, sekarang peran puasa gimana? Ternyata puasa itu membantu meningkatkan keseimbangan mikroba tubuh. Itu teman-teman, puasa itu sendiri ya. Jadi puasa bisa meningkatkan derajat kesehatan karena meningkatkan keseimbangan mikroba juga gitu. Oke, mari kita lihat penelitiannya. Nah, ini ya. Ini penelitiannya yang dampak dari puasa intermittent pada mikrobiota usus, tinjauan sistematis studi manusia, diteliti kepada manusia ya. Nah, jadi di sini ditemukan bahwa sebagian besar penelitian menemukan hubungan antara intermittent fasting dan kekayaan keragaman dan perubahan komposisi mikroba usus ya. Jadi ternyata mikroba usus itu dipengaruhi oleh intermittent fasting atau puasa ya. Jadi bisa mengubah komposisi. Oke ya. Berikutnya. Nah, sebentar. Oke, nah yang ini ya. Sebagian besar orang di abad ini, sayangnya teman-teman, mengalami yang namanya disbiosis itu. Kenapa? Karena masalah yang kompleks. Maaf ya, saya keluarkan dulu ini ada sedikit yang tampaknya saya lupa. Eh, jadi ini seharusnya saya tampilkan satu-satu ya. Ini ada yang lupa nih, yang ini mungkin ya, sebentar. Oke, saya mulai lagi ya. Nah, jadi sebagian besar mengalami disbiosis karena berbagai sebab. Misalnya dari sebab diet. Jadi kita kebanyakan jarang loh makan tinggi serat itu. Kebanyakan rendah seratnya, kurang sayur, kurang buah, tapi lemaknya tinggi, gulanya tinggi, begitu ya, makanan-makanan junk food. Kemudian lifestyle-nya gitu ya. Ini banyak orang-orang pedesaan bergerak ke kota untuk mencari pekerjaan. Lalu yang di kota, gimana sih kehidupannya? Padat penduduk gitu. Padat penduduk, tapi kemudian mereka lebih jarang bersentuhan dengan alam. Beda dengan yang di desa. Kalau yang di desa itu mereka lebih mudah bersentuhan dengan alam. Pekerjaannya pertanian, perkebunan misalnya ya. Jadi lebih natural, tubuh kita lebih berhubungan dengan mikroba yang ada di tanah karena itu menambah sehat. Kemudian juga exposure pada pertanian peternakan tadi ya menjadi kurang kalau di perkotaan. Ukuran keluarga juga mempengaruhi ya, semakin banyak anggota keluarga di sebuah keluarga ya tentu semakin banyak permasalahan mikroba yang bisa terjadi. Kemudian pada tubuh manusianya itu sendiri juga ada yang disebut hubungan antar individu yang bisa saling mempengaruhi mikroba dan juga genetik khas mikrobiom. Bahwa setiap orang itu punya genetik, teman-teman, setiap kita punya sel yang ada pesan genetik di dalamnya. Nah, tapi ternyata sel kita kan cuma 1:10 seharusnya ya, mikrobanya tuh yang sehat tuh 10 bagian lebih banyak. Nah, dan setiap mikroba itu punya gennya masing-masing.
Dan gen yang mereka miliki adalah gen-gen yang berguna untuk tubuh kita dan gen yang turut membantu membentuk kesehatan tubuh kita, teman-teman. Dan itu khas. Jadi kalau misalnya saya punya komposisi mikroba di tubuh sedemikian, saya dengan saudara saya mungkin mirip begitu ya, saya dengan ayah dan ibu saya mirip, tapi saya dengan teman saya bisa berbeda komposisinya karena dia punya kekhasan sendiri dari keluarganya, begitu. Jadi genetik ini bisa diturunkan dari genetik mikroba-mikrobanya kepada keturunannya, bukan hanya sel manusianya itu sendiri. Nah, kemudian makanan dari tanah, ternyata kita mengambil makanan dari tanah yang tanahnya sudah mengalami disbiosis juga. Karena ternyata makanan yang kita makan itu, mereka butuh mikroba dari tanah, teman-teman, untuk mengambil nutrisi. Dan ternyata kalau misalnya tanahnya disbiosis, kita akan memakan makanan yang sudah mengalami juga penurunan kualitas. Gitu ya, dari pestisidanya, pengaruhnya nih, dari pupuk kimia, dari humus yang menipis, polusi tanah, air, dan udara, dari makanan yang genetic modifying organism, kemudian zat aditif yang lainnya. Gitu. Dan potensial masalah-masalah yang menimbulkan disbiosis di pencernaan itu jadinya banyaknya juga ditambah dengan gaya hidup yang lain ya. Misalnya kita makannya yang tadi tuh ya kurang serat, banyaknya gula-gula, processed food, food aditif, kemudian juga exposure dengan pemaparan kimia dan toksin gitu ya. Penggunaan parfum juga termasuk teman-teman bisa merusak hormon juga gitu. Kemudian stres yang tinggi, kemudian masalah gigi gitu ya. Dan juga barangkali ada yang membutuhkan antibiotik sesekali, tapi kalau terlalu sering, teman-teman, itu bisa menimbulkan mikroba pencernaan kita yang rusak juga gitu. Juga termasuk gangguan-gangguan lain ya, dari sisi hormon dipengaruhi oleh toksin-toksin kimiawi yang misalnya sulit punya anak, ternyata bisa berkaitan dengan disbiosis juga, dan juga pada anak-anak yang dilahirkan secara tidak normal melalui jalan cesar misalnya, dan juga tidak mendapatkan ASI yang cukup, mereka kurang mendapatkan mikroba yang baik dari ibunya, gitu. Karena bekal mikroba pertama dari ibu kepada anak adalah lewat lewat jalan lahir dan lewat ASI, teman-teman. Kalau nggak dapat dua-duanya, maka bayi-bayi ini akan lahir menjadi bayi yang kurang sehat dan siap mendapatkan penyakit lebih mudah, begitu. Nah, jadi prinsipnya, berbagai faktor yang kompleks tadi itu selalu ada dan berpengaruh secara masif pada mikrobiom manusia di seluruh dunia. Kita tidak terkecuali ya. Nah, jadi kita ada di akhir zaman memang, terjadilah yang namanya krisis mikrobiom. Nah, dan kemudian padahal kesehatan kita tidak bisa dipisahkan dari kesehatan lingkungan, di mana lingkungan kita juga membutuhkan keragaman mikroba gitu ya. Maka ternyata kita membutuhkan sekali bantuan khusus, teman-teman. Lihat ya, tanah kita banyak mengalami erosi dan lain-lainnya. Dan ini akan pengaruhnya ke kita gitu. Jadi seandainya kita ingin sehat, kita harus banyak bersentuhan dengan alam dan alamnya juga sebaiknya sehat tentu dengan makanan yang sehat ya, dengan fresh fruit dan vegetable, dengan outdoor activity, dengan kontak animal, dengan binatang itu kan kita juga berkontak mikrobiom dengan mereka gitu ya. Juga keseimbangan imunnya akan dipengaruhi dengan kekayaan dan keberagaman mikroba yang ada di tubuh kita gitu ya, seperti itu. Nah, maka sebetulnya puasa Ramadan tadi sudah kita sebut, sudah penelitiannya ada, bisa membantu memperbaiki mikroba tubuh kita. Tapi ternyata karena terlalu banyak tantangannya teman-teman, maka puasa Ramadan saja itu tidak cukup untuk mengatasi disbiosis. Diperlukan usaha khusus untuk mengatasi dampak yang sudah terlalu mendalam ini. Dan perlu strategi terapi pencegahan maupun pengobatan dengan probiotik dan suplementasi nutrisi yang ekstra. Nah, selanjutnya ini pendahuluannya ya. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan nutrisi yang tepat di bulan Ramadan. Mesti apa nih teman-teman? Tapi sebelum itu, jeda dulu nih, napas dulu ya. Yang terakhir disampaikan bisa dipahami nih, atau perlu saya review dulu nih sedikit? Atau sudah cukup ya? Maksudnya, udah nggak apa-apa, udah ngerti sekarang mah gitu. Atau mungkin ada yang Lanjut, lanjut lanjut, aja? Dok. Oke, lanjut aja. Cukup paham ya? Baik. Sekarang kita masuk tentang nutrisi saat berbuka dan sahur. Pertama, tahap persiapan ya. Oke, sebentar. Nah, pertama mindset dulu nih, niat dulu. Kan kita diajari berniat dulu ya. Ketika tarawehan hari pertama juga udah dibacain tuh niat Ramadannya, niat puasanya. Karena niat itu menyiapkan otak kita sinkron gitu ya. Jadi ketika kita berniat, otak kita itu mengamini bahwa oke, saya siap. Dan ketika otak kita oke, saya siap, maka tubuh kita akan diberikan perintah oleh otak kita bahwa hai kalian, siaplah semuanya. Maka keseluruhan persiapan ini akan membuat kita semua siap.
Nah, mindset ini perlu ditanamkan baik pada diri kita juga pada keluarga kita. Ya, dan juga untuk mengkoordinasikan pola makan karena kalau kita pakai pola makan yang tidak pakai planning, teman-teman, ini akan membuat makanan kita seadanya sesuai dengan jadi ya tidak sehat itu bisa jadi ya. Jadi kita perlu persiapan planning, target menata pola makan, dan juga kita perlu paham prinsipnya untuk pola makan yang sehat saat berpuasa tuh yang kayak gimana sih sebetulnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nih penting banget nih. Ini sangat penting. Ini kalau boleh dibilang sentra dari edukasi kita secara nutrisi itu yang ini ya. Oke, prinsip pola makan terbaik saat puasa. Nah, ini semua akan saya bahas satu persatu. Kita mulai nomor satu dulu, bahwa prinsipnya adalah tinggi nutrisi dan cukup cairan, disertai mengatur waktu tidur yang memadai. Jadi yang dimaksud adalah bahwa pangan yang kita makan itu alangkah baiknya padat nutrisinya, rendah kalorinya, dan minum air putihnya tercapai meskipun siang hari kita tidak minum. Ya, konteksnya adalah kita tetap minum banyak di masa kita tidak berpuasa. Jadi prinsipnya 1 liter pada saat buka kita penuhi minimal ya, dan 1 liter pada saat sahur kita penuhi juga minimal. Jadi 1:1. Ya, prinsipnya begitu. Oke, nanti kita akan bahas yang lainnya, tapi saya bahas keseluruhannya dulu. Yang kedua adalah rendah, sedang, atau tinggi kalorinya itu tergantung dari target pribadi. Kalori itu, teman-teman, terdiri dari 3 komponen. Ya, jadi ada komponen protein, ada komponen karbohidrat, dan ada komponen lemak. Ketiga komponen makronutrien ini masing-masing memberikan kontribusi kalori kepada makanan kita. Ya, jadi kalori itu diambil bukan hanya dari karbo, tapi tiga itu. Dan kita akan butuh kalori itu sesuai dengan target kita masing-masing. Kalau ada bapak-bapak di sini yang berat badannya misalnya 80 kilo, tinggi badannya 170 cm, ini gendut ya, agak kegemukan. Oke ya, misalnya gitu. Ini ada ibu-ibu berat badannya misalnya 49 kilo dengan tinggi badan 160 cm, ini ibu kurus ya. Ini dua-duanya punya target yang tidak sama untuk kalorinya gitu. Maka kita perlu hitung body mass index-nya atau indeks massa tubuhnya dan basal metabolisme rate-nya gitu terlebih dahulu. Nah, sebetulnya ini adalah wilayah konsultatif ya, bukan wilayah edukasi semacam di sini atau wilayah konsultatif workshop. Mungkin ke depannya bila kita bisa buatkan workshop ini akan kita lakukan ya. Karena ini setiap individu pasti berbeda. Kemudian yang ketiga, kita perlu pahami keseimbangan komposisi makronutrien melibatkan karbohidrat, protein, lemak. Kita sebut ini sebagai balance diet atau diet yang seimbang. Nah, seperti apakah itu nanti kita bahas. Yang keempat adalah keseimbangan dan kelengkapan mikronutrien. Jadi mikrobiom tubuh juga butuh sekitar 150 mikronutrien per 1 sampai dengan 3 hari. Kalau mikrobiom tubuhnya itu butuh, tentu tubuh kita juga butuh. Apa yang dibutuhkan mikrobiom tubuh manusia juga dibutuhkan oleh kita ya. Nah, jadi beragam sekali. Gimana nih caranya? Prinsipnya adalah beragam warna pelangi pangan. Ya, jadi makanannya beraneka warna dan jenis ya dan juga suplementasi nutrisi tambahan. Untuk bisa memenuhi terpaksa harus ada seperti ini, teman-teman. Yang kelima adalah suplementasi nutrisi berbasis mikrobiom itu sendiri, yang sifatnya booster kepada nutrisi kita ya, disebut sebagai booster nutrisi full power untuk 3 prinsip perbaikan kesehatan holistik yang tadi sudah kita bahas. Ya, jadi tadi kita sudah bahas apa? Prinsip kesehatan holistik melibatkan 3, yaitu detoksifikasi, renutrisi, dan regenerasi. Ketiga-tiganya itu ternyata untuk bisa tercapai butuh booster nutrisi full power. Dan untuk itu butuh kelengkapan mikrobiom yang disuplementasikan. Tidak cukup dengan kita mengandalkan apa yang sudah ada di tubuh kita yang sudah terdampak banyak tadi itu. Tidak cukup teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, oh ya, ini adalah 4 sehat 5 sempurna versi konsep akar masalah. Jadi bukan yang versi lagu waktu kita masih kecil dulu ya. 4 sehat 5 sempurna zaman dulu. Oke, nah ini kembali ke prinsip dasar perbaikan holistik yang tadi saya sebutkan. Ini perlu kita ingat kembali 3 prinsip ini. Inilah yang kemudian dipenuhi oleh prinsip nutrisi yang baik di bulan Ramadan ini. Dan sebetulnya prinsip nutrisi yang baik di bulan Ramadan ini tentu tidak hanya sekarang. Nanti sesudah ini kita pun bisa jalankan prinsip tersebut ya. Oke. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan padat nutrisi? Nah, sekarang saya akan uraikan satu persatu nih ya. Pertama, kriterianya adalah tinggi serat pangan. Jadi harus banyak sayurnya dan serat-seratnya, buahnya banyak, sayurnya banyak. Kemudian kalorinya jangan terlalu tinggi.
Tapi lagi-lagi yang disebut dengan rendah kalori, maksudnya bukan berarti rendah dari batas kebutuhannya gitu ya. Karena setiap orang tadi tuh berbeda. Kita perlu ukur dulu untuk memastikan seseorang butuh berapa kalori paling rendah yang dibutuhkan oleh seseorang bisa beraktivitas. Tapi prinsipnya jangan terlalu tinggi karena nanti jadi stok yang berlebihan di tubuh dan memberikan beban pada metabolisme. Kemudian yang ketiga adalah tinggi kandungan mikronutriennya. Dari mana sumbernya? Dari herbal fitonutrien maupun dari protein hewani gitu ya untuk mikronutrien ini. Kemudian seimbang juga makronutriennya yang disebut dengan balanced diet, artinya proteinnya tinggi, tinggi itu dengan keseimbangan ya. Saya nanti akan ceritakan seperti apa. Kemudian karbohidratnya rendah atau sedang saja, tergantung dietnya bagaimana, dan cukup untuk lemak baik dan rendah lemak jahat. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat contoh dulu ya. Contoh pangan rendah nutrisi atau junk food. Nah, ini yang sebelah kiri nih kelihatan nih. Mungkin ada yang senang dengan makanan kayak gini ya. Donat, burger, roti, keripik gitu ya. Makanan-makanan instan, pizza gitu kan. Nah, ini yang sebelah kanan juga contoh nih. Paket ayam fast food. Ini biasanya gampang banget ya belinya. Ada yang jual 24 jam. Kapan aja bisa dibeli. Seperti itu. Mari kita lihat di sebelah kiri ini adalah contoh makanan yang lebih sehat ya. Kita lihat kalorinya nih teman-teman. Yang paket ayam fast food ini sekitar 820 kalori ya. Kemudian 40 gram protein, gulanya banyak, gula dari sisi karbohidrat ya. Kemudian tidak ada serat, nggak ada sayur di situ, vitamin dan mineral juga sedikit. Nah, kemudian ayam panggang, jamur, brokoli tumis ini contoh yang lebih sehat ya. Di sini 500 kalori, proteinnya ternyata lebih banyak teman-teman. Ada 70 gram protein, ada banyak vitamin, serat, mineral yang membuat kita kenyang ya. Nah, jadi yang kiri ini kenyang, yang kanan bisa juga terasa kenyang, tapi berbeda gitu ya. Nah, yang seperti ini yang perlu kita pahami. Oke, ini contoh. Nah, mohon maaf untuk yang tidak di mute dulu ya supaya kita bisa enak nih edukasinya tidak terganggu suara-suara ya. Untuk peserta silakan di-mute dulu. Nah, kita lanjut. Ini adalah contoh pangan yang tinggi nutrisi. Lihatnya juga udah enak ya. Sepertinya kalau kita jadikan tampilan foto di kamar kita juga sepertinya enak, tapi nggak cocok ya. Ini di ruang makan mungkin ya. Nah, ini aneka warna. Sayurnya banyak, jenisnya beragam. Proteinnya juga aneka gitu ya. Kita tidak mengandalkan satu jenis pangan. Ini contohnya. Nah, ini adalah tabel nutrien density atau kepadatan nutrisi. Nah, semakin ke kiri semakin kecil gitu ya. Semakin ke kanan semakin baik begitu teman-teman ya. Nah, ini contoh saja. Kita bisa lihat yang sebelah kanan banyak sayurnya, di tengah-tengah menuju ke kanan ada banyak daging begitu ya. Karbohidrat ada di tengah menuju ke kiri gitu kan. Di sini ada brown rice ya. Sebelah menuju ke kiri tapi dia mulai maju ke kanan ya. Brown rice, ada baked potato, ada beberapa buah-buahan. Yang paling rendah nih apa nih yang 0% teman-teman? Ini adalah gula ya. Jadi ini gambar gula batu nih sebenarnya. Ya. Oke, yang sebelah kanan dikit dari situ adalah pasta. Oh, bukan pasta. Ya, ini pasta ya, sejenis pasta. Oke. Atau krim-kriman, apa ini? Oh, ini apa? Margarin, butter ya, itu termasuk di situ. Oke, jadi yang lebih bagus tuh kombinasi teman-teman, tapi yang dominan sisi kanannya lebih banyak itu membuat nutrien density kitanya lebih padat. Nah, kalau misalnya kita makan rendah nutrisi dan tidak balance, gimana ya? Gitu. Ini nih ternyata akibatnya. Jadi kalau kita makan yang suboptimal dietnya, tinggi lemak jahat, lemak transnya juga tinggi, kurang sayur buah, berlebihan gula, garam, dan lemak padatnya, kurang biji-bijian, begitu ya. Kemudian atau sejenis protein lainnya juga kurang gitu. Ini beresiko pada timbulnya penyakit kronis. Nah, contohnya obesitas, kanker, diabetes, osteoporosis, penyakit jantung, dan lain-lain ya akan mengganggu secara fisiologis tubuh dalam arti penyakit tadi, secara psikologis juga bisa timbul yang namanya depresi karena terjadi gangguan mikroba, karena depresi itu salah satu sebabnya teman-teman, bukan masalah psikologis saja, tapi ketidakseimbangan mikroba bisa membuat depresi karena salah satu hormon atau neurotransmitter otak, serotonin yang diproduksi itu ternyata dibutuhkan oleh otak kita supaya kita lebih bahagia, itu diproduksinya sebagian besarnya oleh mikroba yang ada di pencernaan. Jadi kalau merekanya terganggu, kita bisa depresi, ya. Kemudian secara sosial juga bisa mengalami masalah, secara ekonomi juga demikian karena kita membutuhkan banyak dana untuk melakukan perbaikan pada tubuh yang rusak, ya.
Oke, nah sekarang kita masuk kepada air minum. 1:1 itu. 1 liter buka, 1 liter sahur. Targetnya teman-teman, lihat ya yang praktisnya aja nih. Ini adalah urin ya, kalau kita tampung, light yellow dan yellow, ini targetnya. Jadi kalau kita kencing sepanjang hari warnanya ini, hydrated dan good, ini berarti kita cukup terhidrasi dengan baik. Tapi kalau kita sudah mulai di light dehydrated seperti ini, mulai semakin padat gitu ya warnanya, ini berarti kita sudah mulai kekurangan cairan. Sebetulnya untuk yang 3 gambar kiri ini, dari mulai hydrated, good, dengan light dehydrated, itu sebenarnya wajar terjadi di masa Ramadan berpuasa ya. Jadi kalau dari pagi sampai siang menjelang sore hydrated dan good, itu bagus tuh. Dan kalau kita sore menjelang buka sudah mulai light dehydrated, tak apa-apa, sebetulnya itu biasa ya. Masih oke gitu. Tapi kalau sudah sampai ke sebelah ini ya, pagi siang sore ya, kalau sudah ke kanan nih nggak boleh. Jadi udah semakin padat kita harus evaluasi kalau kencing kita warnanya begini. Artinya nanti pada saat buka harus dicukupkan lebih banyak lagi airnya. Jangan lupa saat sahur kita upayakan juga ya. Gimana jadwalnya? Ini ada pasien yang bertanya. Nah ini nih jadwalnya ya. Jadi pertama sahur ya, pada saat sahur kita bagusnya sih bangunnya jam 2:30 atau jam 3, memberi kesempatan minum dulu. Nih ya, ini juga manusiawi kok minumnya, nggak langsung segalon kita telan ya. Jadi jam 3 kita minum 1 gelas, jam 3:30 kita minum 1 gelas, jam 4 minum lagi 1 gelas, dan menjelang selesai gitu ya, menjelang imsak minum lagi 1 gelas. Jadi itu 1 liter tercapai. Bertahap ya, di tengah-tengahnya kita makan. Jam buka juga demikian, mulai dari buka, jam 18 sampai 18:30 kan buka ya. Jam 19 sampai 19:30 minum lagi. Jam 20 sampai 20:30 minum lagi sekali lagi. Dan menjelang tidur 21 sampai 21:31 kali lagi 1 gelas kita minum. Lalu kita tidur dari jam 21 sampai 22 atau jam bangunnya jam 2:30 sampai jam 3. Total tidur memang tidak terlalu lama ya selama Ramadan, 5 sampai 6 jaman saja. Tapi kita bisa tidur siang. Biasanya kita akan lebih mudah tidur siang pada saat Ramadan. Lebih ngantuk. Karena itu salah satu reaksinya gitu ya ketika kita detox dengan menggunakan puasa. Kita lebih banyak tidur, tapi di siang hari nggak apa-apa gitu ya. Malam hari kita kan punya banyak aktivitas untuk ibadah ya, untuk taraweh, untuk tahajud gitu kan. Baca Quran, kita kejar-kejaran nih target ibadahnya. Maka bagus sekali kalau siang pun juga kita kejar baca Quran ya. Bagus kalau kita bisa seimbangkan. Jadi tidur siang boleh tidur minimal 30 menit atau 1 sampai 2 jam, itu tergantung kebutuhan individu ya. Kadang ada yang fisiknya memang butuh lebih lama gitu. Nah, sebaiknya menjelang duhur atau setelahnya, dan hindari waktu pada saat pagi dan asar ya, karena itu waktunya mengganggu sirkadian hormonal tubuh kita ya. Oke, tarik napas dulu. Oke. Jadi kita baru bicara dan padat nutrisi dan air ya. Sekarang poin yang kedua yang tadi saya sebutkan tentang prinsip dasar dari 4 sehat 5 sempurna. Bagaimana kita membutuhkan kecukupan kalori yang disesuaikan. Sebaiknya memang dihitung dulu BMI-nya. Nah, sebetulnya ini informasi sebagai ilustrasi karena untuk perhitungan ini adalah suatu plan perseorangan sifatnya. Juga kita butuh meal plan perseorangan. Ini butuh bantuan konsultan dalam pelaksanaannya. Tapi setidaknya ini informasi aja dulu ya, bahwa kalau kita mau hitung kalori, baiknya yang kita butuhkan, baiknya kita hitung dulu BMI kita berapa. Kemudian kita juga bisa hitung basal metabolisme rate-nya berapa. Dari situ kita bisa menghitung bagaimana kalori yang kita butuhkan. Saya tidak ajarkan detail hal ini karena kita bukan workshop ya. Ini sekedar wawasan terlebih dahulu saja ya. Kedepannya kalau mau konsultasi boleh gitu ya tentang ini, atau mencari konsultan yang selaras dengan konsep ini silahkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang masuk kepada balance diet tuh seperti apa. Nah, ini ya, gampangnya kita lihat piring nih. Ada 30% vegetable atau vegetable tuh sayur ya. Dan fruit buah-buahannya 20%. Jadi setengah dari piring kita itu sayur dan serat buah-buahan. Kemudian whole grains tuh contohnya adalah nasi sih gitu ya. Bolehlah nasi. Itu seperempatnya aja loh ya, nggak usah banyak-banyak. Dan seperempatnya lagi itu protein yang sehat gitu. Jadi seimbang tuh begini, teman-teman, ya. Kemudian prinsipnya 6 sehat 7 sempurna. Ah, ini prinsipnya. Sayur 30%, buah 20%, biji-bijian termasuk nasi di situ atau beras 25%, protein yang sehat 25%. Lemak baik bagaimana? Include dalam makanan. Jadi kita selalu harus ada lemak baik juga sebetulnya. Kita butuh. Kurangi lemak jahat ya. Kemudian air minum cukup sudah kita bahas tadi. Suplementasi mikroba yang baik atau probiotik akan sangat membantu mengatasi krisis mikrobiom yang ada di dunia saat ini ya. Jadi itu alangkah baiknya menjadi teman yang dipersyaratkan pada makanan kita. Nah, kenapa? Karena probiotik juga sebagai kunci penyerapan. Kuncinya loh, teman-teman. Ibaratnya kalau kita masuk ke rumah, ya.
masuk ke rumah yang ceritanya rumah baru yang kita beli, tapi itu rumah lama ya. Jadi rumahnya banyak kotoran, banyak apa harus kita bersihkan dulu. Kita lakukan detoksifikasi. Nah, kemudian ketika kita masuk ke rumah yang tadi kita bersihkan, kita kosongkan dulu rumahnya, itu bekas orang gitu ya, udah kita bersihkan, mungkin renov dikit-dikit ya supaya nyaman, baru kita isi dengan perabotan yang baik kan gitu ya. Nah, jadi itu perlu keseimbangan teman-teman dan perlu penyerapan. Untuk bisa masuk ke dalam rumah itu butuh kunci. Nah, kuncinya adalah mikrobiom tadi atau probiotik. Kebayang ya, kita udah punya banyak makanan sehat, tapi ketika akan masuk ke tubuh kita, akan masuk ke sel tubuh kita, kurang persediaan mikrobanya. Itu jadinya kurang bisa masuk itu tuh makanan sehat itu. Sayang sekali ya. Nah, ini contoh yang lain, balanced meal chart untuk anak-anak. Ya, prinsipnya sih mirip-mirip ya, hampir sama. Silakan diambil ya informasi ini. Ya, sekilas saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang keseimbangan dan kelengkapan mikronutrien. Ya, ini nggak usah pusing-pusing. Saya tidak akan jelaskan satu-satu ya, terlalu banyak. Tapi setidaknya saya menjelaskan betapa kita memang butuh sangat-sangat banyak nutrisi. Gitu. Ini contohnya gitu ya. Sekilas aja ya sebagai wawasan. Nah, ini Global Food Composition Database. Nah, kita butuh seperti ini misalnya. Oke. Ini contoh yang khusus recommended nutrient index untuk selected group ya, untuk grup yang khusus misalnya anak-anak butuhnya segimana, dewasa, wanita, wanita hamil, yang dewasa lebih kalau yang tadi dewasa yang lebih muda ya. Nah, ini dewasa yang lebih berumur lagi seperti apa. Itu beda-beda ya kebutuhannya. Prinsipnya kita butuh yang seperti ini. Ini wawasan aja dulu ya. Nah, lanjut. Kan pusing nih, gitu ya. Tadi lihat gambar tadi juga pusing. Saya juga ngejelasinnya pusing. Kau nggak usah dijelasin ya, nggak usah terlalu pusing. Pokoknya ambil 10 prinsip garis besarnya saja yang praktis buat teman-teman. Pertama, rainbow color of food. Jadi makanannya aneka warna. Jadi kalau kita ngisi piring kita, ngisi meja makan kita, isilah dengan warna sayur yang beraneka. Ya, jadi ada merah, ada hijau, ada oranye, ada ungu, ada coklat, apa aja gitu ya. Kemudian yang kedua, fitonutrien tanaman aneka jenisnya, sebanyak mungkin jenisnya. Bukan jumlah, tapi jenis ya. Seperti itu. Kemudian protein hewani bervariasi bergiliran. Jadi jangan makan ayam lagi. Gantilah ada ikannya. Ikannya juga bermacam-macam, silahkan berganti-ganti. Kemudian daging merah juga bergiliran gitu dan seterusnya begitu ya. Lalu yang keempat, protein nabati disertakan dan bervariasi juga dari berbagai jenisnya. Aneka biji-bijian, aneka kacang-kacangan, kemudian juga apa namanya? Aneka olahan terkait ya, itu juga silakan misalnya tahu tempe bisa saja ya disertakan juga, itu disertakan juga. Kemudian serat pangan dari sayur dan buah itu harus banyak setiap harinya. Juga jenisnya bervariasi bergiliran ya. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, pilih bumbu masak rempah yang kaya rasa dan kaya jenis. Jadi kalau ibu-ibu nih punya aneka bumbu masak rempah-rempahan di dapur yang jumlahnya banyak dan meskipun kita nggak ngerti itu teh untuk masak apa gitu ya, taruh aja gitu. Ya, ini yang saya lakukan juga. Terus terang saya bukan ahli masak gitu ya. Saya nggak bukan ya. Tapi sebagai seorang ibu-ibu dengan 6 anak ya, saya punya anak 6, yang paling besar itu usianya 25 tahun, yang paling kecil usianya 11 tahun saat ini. Tentu ibu-ibu harus bisa masak ya gitu. Mau nggak mau masak keluarga mah bisa aja. Dan itu membuat saya mengisi dapur saya dengan aneka rempah-rempah. Meskipun saya nggak ngerti ini rempah buat apa, pokoknya saya taruh aja dulu. Dan ketika masak, kadang saya juga memasak secara apa inovasi aja. Jadi tumis apa, campurin aja rempah ini, rempah itu yang mungkin tidak standar gitu ya. Tapi nggak masalah. Yang penting ujung-ujungnya rasanya masih enak dan sehatnya dapat gitu. Kemudian pilih garam mineral terbaik, bisa dari garam laut asli atau dari garam Himalaya. Dan hindari garam refinasi. Saya sudah lama tidak menggunakan garam refinasi, teman-teman ya. Yang harganya murah itu memang murah. Tapi Masya Allah, teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan mineral yang banyak dan baik, kita memerlukan garam yang baik, begitu ya. Oke, kemudian pilih makanan yang minim gula. Bila pun ada gula, pilih yang natural dan bergizi, misal stevia, gula aren organik, gula sorghum, atau gula probiotik. Jadi hindari juga gula yang namanya gula refinasi, teman-teman, ya. Oke. Kemudian hindari tepung terigu yang bergluten dan sulit cerna. Banyak banget ini ya, sangat banyak dengan segala turunannya. Ganti dengan tepung sehat seperti misalnya mokaf atau tepung sorghum atau tepung umbi lainnya yang sehat dan bergizi dan juga non refinasi ya. Oke, refinasi itu sudah membuat secara pabrik mungkin gampang membuat dan menjualnya, tapi secara kesehatan sudah berkurang sekali kadar nutrisinya.
Kemudian yang ke-10 adalah selalu perkaya dengan suplementasi tambahan khusus, misalnya probiotik, multivitamin, multimineral, omega 3, VCO, herbal tertentu, superfood, ekstrak buah dan sayur, dan lain-lain ya. Nah, jadi untuk memahami bagaimana kita menjaga keseimbangan kelengkapan mikronutrien secara awam, nggak usah pusing-pusing, seperti ini aja gitu ya. Ini 10 poin ini termasuk kunci di materi kita ini, oke? Mau difoto silahkan ya. Iya, kita lanjut ya. Sudah bisa dicerna, sudah bisa napas dulu ya. Lanjut ya. Baik, gimana nih? Masih pada bangun? Ada yang tidur? Boleh kasih feedback nih, boleh buka suara buat siapa yang mau buka suara buat saya semangat bahwa masih ada orang di belakang sana. Dok, Ya, kenapa? mungkin untuk Lanjut, ininya. Tot, lanjut. Alhamdulillah Dok masih Semangat lanjut. dok, semangat. Oke, terima kasih penyemangatnya, Bu-Ibu. Terima kasih, Pak. Masya Allah. Oke. Bagaimana tadi Hana menyampaikan apa? Teh Hana? Iya, untuk waktunya kita mau ada sesi tanya jawab atau mau materi aja di Oh, yang sesi kalau bisa satu. ada tanya jawab boleh ya. Mungkin waktunya nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa. Ini sedikit lagi sih ya. Sedikit lagi. Oke, kita lanjut. Saya kasih napas aja biar nggak terlalu, waduh ini kejar-kejaran materi karena targetnya kan biar paham ya. Oke, kita lanjut. Malnutrisi adalah apa ini? Masalah global dunia. Ya, seperti apa? Ini dari WHO saya dapatkan ya. Prinsipnya malnutrisi adalah krisis gitu ya. Jadi seperti tadi mikrobiom krisis, ternyata malnutrisi juga krisis bersamaan dengan itu. Nah, seperti apa? Karena awalnya dari krisis defisiensi nutrisi tanah gitu ya. Jadi kan susah dong kalau gitu. Kita kan juga nggak berhubungan dengan tanah nih rata-rata itu para petani. Tapi kan kita nggak ngerti gimana. Kita tahu-tahu bisa dapat makanan dari pasar aja, lalu kita masak. Padahal tanahnya sudah defisien ya. Makanya kita butuh suplementasi itu begitu teman-teman ya. Oke. Nah, jadi suplementasi di akhir zaman itu adalah kebutuhan yang tidak terhindarkan, karena alam ini sudah mengalami defisiensi, dan pangan kita tumbuh di atas tanah itu. Dan kita pun berkompetisi, bahkan dengan toksin yang deras masuk ke tubuh setiap saat lewat berbagai jalur. Maka, suplemen yang bersifat sebagai detoksifikator, yang memberi efek renutrisi, dan regenerasi, itu amat dibutuhkan untuk menunjang sehat saat ini, supaya bisa sesuai dengan prinsip holistik tadi ya. Oke. Nah, dan penyerapan nutrisi ternyata sangat dibantu oleh probiotik. Ini dari tulisan ilmiah ya tentang probiotik. Jadi probiotik itu kunci penyerapan. Saya ulang kembali ya. Oke, kita lanjut. Jadi suplementasi, detoksifikator, renutrisi, dan regenerasi yang ada dalam satu botol itu adalah probiotik komunitas kompleks. Jadi probiotik yang memiliki komunitas yang kompleks, termasuk juga ada prebiotik di dalamnya, itu punya kemampuan yang luas mencakup ketiga aspek holistik ini, begitu teman-teman. Dan karena ini adalah kunci penyerapan nutrisi. Nah, tanpa ini, nutrisi bisa terserap, tapi apa adanya, sesuai kadar disbiosis seseorang. Meskipun demikian, tentu kelengkapan nutrisi lain diperlukan ya. Ilustrasi ibarat membeli rumah, seperti yang tadi saya sebut, membersihkannya itu adalah detoksifikasi, mengisi dengan perabot adalah renutrisi, dan mengembangkan rumah tersebut adalah regenerasi. Oke ya. Nah, sekarang gimana sih kalau kita mau mengatur pola makan saat sahur? Ini tergantung target individu secara kalori. Prinsipnya air putih seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk yang obesitas gimana? Boleh skip makan atau menggunakan meal replacement terapi yang baik dengan kandungan nutrisi lengkap makro dan mikronutriennya dengan kadar rendah kalori. Bagaimana dengan yang target berat badannya untuk bertahan dan untuk naik bahkan atau untuk pertumbuhan anak remaja dengan target optimal? Maka pilihlah di saat sahur. Perhatikan baik-baik rendah indeks glikemik, jadi nggak cepat lapar ya. Jadi yang lambat serap untuk glukosanya atau tinggi satiety index, jadi lamanya apa kenyangnya lama begitu ya, laparnya nanti gitu ya. Oke, kemudian tinggi nutrisi secara makronutrien yang seimbang, tinggi nutrisi secara mikronutrien yang beragam, suplementasi probiotik untuk penyerapan nutrisinya, dan suplementasi berbagai multivitamin, multimineral, dan herbal yang cocok ya. Misalnya omega 3 juga termasuk, VCO, habatus sauda, dan lain-lain. Catatan khusus untuk obesitas, membutuhkan bimbingan khusus untuk mencapai target turun berat badan secara sehat seimbang. Jadi ini butuh bimbingan kalau obesitas ya. Karena penyebab obesitas itu bervariasi dan kompleks dan bukan hanya dengan cara skip makan saja loh untuk turun berat badan itu, tapi butuh kompleksitas nutrisi yang memadai untuk mendukung metabolisme lemak, pengaturan hormon, dan perbaikan disbiosis yang cukup. Nah, sekarang masuk ke pelaksanaan saat tajil ya. Kembali sesuai dengan target individu, tapi air putihnya prinsipnya sama ya, kita minum seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kalau yang
obesitas, pilih yang sedang atau rendah indeks glikemik supaya nggak cepat lapar juga, meskipun itu saat buka ya. Buah-buahan tetap diutamakan, hindari gula refinasi, gunakan gula alami. Untuk yang lainnya, selain obesitas, sedang atau tinggi indeks glikemik boleh gitu ya. Buah-buahan tapi diutamakan juga, hindari gula refinasi, tetap gunakan gula alami. Catatan untuk obesitas, sesungguhnya obesitas adalah masalah peradangan, teman-teman. Kita anggap bisa dianggap ini sebagai suatu penyakit yang beresiko mengundang aneka penyakit kronik lainnya dan mengejutkan bahwa sebetulnya obesitas adalah gangguan malnutrisi sebenarnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Gimana nih makan malamnya? Nah, kalau makan malam, air putih prinsipnya sama ya, teman-teman. Pokoknya seperti yang sudah dijelaskan, untuk makanannya bisa rendah atau sedang indeks glikemik, full nutrisi seimbang, kemudian suplementasi probiotik mikronutrien yang cocok juga gitu ya. Kita bisa gunakan vitamin B kompleks di sini, karena B kompleks itu meningkatkan nafsu makan, cocoknya di saat makan di malam hari atau di saat berbuka tadi ya. Bukan di saat sahur, nanti nafsu makan meningkat tapi lagi puasa gitu kan. Jadi baiknya saat buka. Kemudian vitamin C, omega 3, VCO, dan multimineral juga. Catatan untuk berat badan rendah. Nah, seringkali nih, pasien dengan kasus berat badan rendah itu justru lebih sulit loh diprogramkan untuk naik berat badan dibandingkan obes. Kenapa? Karena ternyata disebabkan kelemahan penyerapan dan pencernaan dan kerusakan sistem pada saluran cerna, disbiosis yang berat, dan gangguan pengambilan nutrisi pada tingkat sel. Nah, jadi kasus ini butuh rehabilitasi yang lama biasanya untuk reboisasi mikrobiom yang memadai, gitu ya. Oke, nah kesimpulan dan saran pelaksanaan pola makan saat puasa. Jadi, satu, menyiapkan pola makan khusus sahur dengan prinsip rendah indeks glikemik, cukup kalori, cukup serat, tinggi protein, cukup air, suplementasi nutrisi berprobiotik, multivitamin, multimineral, dan herbal fitonutrien. Itu satu. Dua, menyiapkan pola makan khusus saat berbuka dengan prinsip sedang atau tinggi indeks glikemik, cukup kalori, tinggi serat, tinggi protein, airnya lebih banyak, suplementasi nutrisi berprobiotik, multivitamin, multimineral, serta herbal dan fitonutrien juga. Kemudian yang ketiga, menyiapkan suplementasi nutrisi ekstra namun seimbang, menyesuaikan dengan pola puasa. Dan yang keempat, menyiapkan ritme istirahat teratur seimbang dengan tetap menjalankan aktivitas fisik yang baik. Misalnya olahraga tetap dijalankan dengan penyesuaian intensitas dan waktu, juga mempertimbangkan kegiatan ibadah yang lebih intens di bulan Ramadan untuk bisa kita jalankan dengan baik ya. Nah, ini udah mau terakhir nih teman-teman. Saya mau tanya nih ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang butuh bimbingan khusus. Pilih nih, mana yang Anda butuhkan. Silahkan ketik di kolom chat ya. Siapa yang butuh weight management untuk mengatur berat badan? Silahkan klik ya. Kalau butuh yang ini, klik satu. Kemudian, siapa yang butuh wellness, anti-aging, dan beauty management untuk kebugaran dan anti-aging dan kecantikan? Ini bukan main-main teman-teman untuk poin 2, karena saya menemukan ada yang prematur aging tadi itu ya. Jadi usia masih muda tapi udah punya penyakit tua gitu ya. Itu tuh berarti butuh banget untuk wellness dan anti-aging gitu. Ada yang usia 30 juga sudah mengalami penurunan kebugaran yang besar gitu sehingga lesu ya loyo padahal usianya masih muda. Itu juga butuh ini sebenarnya. Oke ya, kemudian yang ketiga adalah illness management. Nah, kalau ini sudah punya penyakit nih, udah keburu terdiagnosa nih, butuh manajemen juga. Nah, silahkan klik ya di kolom chat, teman-teman, butuh yang mana. Kalau ada yang, wah saya butuh tiga-tiganya ini mah gitu ya, boleh aja satu, dua, tiga, silahkan gitu. Saya akan lihat ya, bagaimana responnya. Oke ya, Masya Allah. Iya, silahkan saya coba baca lagi. Oke, ada yang satu, ada yang dua, satu, dua, 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 dua. Kemudian tiga, satu, dua, dua. Banyaknya dua ya. Baru tiga, dua, dua, dua dan tiga, dua dan tiga, dua dan tiga, dua dan tiga, satu dan dua, oke. Dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga, satu, dua, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oh, ini ada yang lengkap, oke. Dua, Sepertinya dua, butuh tiga, semua ya dok satu. ya. Kenapa? Butuh semua ya sepertinya. Butuh semua, tapi ini masing-masing punya pilihan. Saya ingin tahu. Ternyata dominannya nih butuhnya dua ya. Kalau dihitung-hitung dua, kemudian Tentu dua dan semua, tiga. Dok. Semua. Semuanya perlu Ternyata, ya Pak ya. Masya Allah. Ini Kalau Bapak kalau udah nggak sabar, terapis semuanya yang aja. buka Kenapa, rekening Pak? sehat butuh. Iya. Masya Allah, iya, iya, betul-betul ya. Pada dasarnya semuanya butuh semua, oke ya. Oke, ini sekedar ini aja statistik, pengen tahu dari peserta gimana. Nah, baik. Nah, jadi teman-teman mari bergabung dengan komunitas kita
yang belum ya. Kalau yang sudah mungkin sudah silakan. Ada di Telegram, kita juga punya website ya. Kalau yang belum masuk ke Telegramnya, boleh klik ini nih. Nah, jadi kalau masuk ke website nanti akan ketemu dengan halaman yang seperti ini di sebelah kanan. Di halaman ini ada gambar icon Telegram, download dulu, nanti masuk ke situ, bisa scrolling ke atas karena bahan edukasi yang sudah lebih banyak saya bagikan itu di sana, sudah beberapa tahun ini. Jadi kalaupun misalnya akhir-akhir ini saya sedang sibuk nih teman-teman, kok nggak nongol-nongol ya Dokter Raftika ya, kok Instagramnya juga sepi-sepi aja misalnya gitu ya. Ya, karena kesibukan ya, dan saya memang kurang terbiasa dengan medsos, harus latihan ya itu. Jadi silahkan ambil di sini untuk mengambil informasi dan juga boleh konsultasi Japri sebetulnya di Telegram juga boleh, di WA boleh ya. Karena nanti saya juga menyediakan ya sebetulnya sarana untuk itu. Nah, Teh Hana mungkin bisa diinformasikan nanti ya tentang sarananya gitu. Nanti ada linknya untuk formulir misalnya konsultasi dan semacamnya. Oke. Kedepannya juga ingin sebetulnya kita mengadakan lagi edukasi-edukasi seperti ini. Mungkin nantilah kita harus pikirkan dulu bagaimana kita bikin edukasi yang berjenjang, yang terstruktur ya untuk berbagai kebutuhan, khususnya 3 kebutuhan tadi. Ya, saya kembalikan kepada panitia Tehana. Silakan Tehana. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, materi hari ini sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua ya dok ya. Terima kasih dokter atas penyampaian materi sesi pertamanya. Eh, Berikutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Jadi boleh ibu-ibu, bapak-bapak langsung ditulis aja di kolom chat pertanyaannya. Lalu sambil menunggu pertanyaannya nih, dan sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami ucapkan terima kasih kepada Plantarum dan Home Based Education sebagai sponsor acara kita hari ini. Adapun dari Plantarum, saya izin menyampaikan sedikit informasi terlebih dahulu ya dok ya, terkait program selama Ramadan. Berkaitan dengan materi dokter hari ini, kami menyediakan paket pendukung nutrisi yang wajib banget nih teman-teman konsumsi sebenarnya. Bu, saya mah langsung ngobrol aja. Nulisnya suka rada ribet, punten. Oh, boleh, Pak. Nanti kita di sesi tanya jawab abis ini ya, Pak ya. Oke, siap. Oke, sip. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya. Di sini ada namanya paket Ramadan Fit Package yang terdiri dari 3 produk dan sudah meliputi kebutuhan yang barusan Dokter Raftika paparkan. Jadi ini adalah paket yang sebenarnya basic, kebutuhan basic selama Ramadan. Sebentar, siapkan dulu. Sebentar. Sebentar. Nah, sudah terlihat ya. Ya, sudah Oke, terlihat. ya. Jadi tadi saya ulang lagi, ini adalah Ramadan Fit Package, terdiri dari 3 produk yang sudah meliputi kebutuhan yang barusan Dokter Raftika paparkan. Di dalamnya ini terdapat namanya satu Power VCO. Ini mungkin sebagian teman-teman udah tahu ya produk-produk ini gitu, tapi mungkin sebagian lagi belum. Jadi Power VCO ini untuk meluruhkan lemak, lemak-lemak jahat dan kolesterol. Ini bisa sangat membantu terutama saat kita berbuka puasa ya. Kadang kan kita makanannya suka aneh-aneh ya dok ya, gorengan gitu, yang manis-manis apa segala macam. Nah, ini bisa sangat membantu untuk meluruhkan lemak jahat. Kemudian yang kedua ada Bioki yang di tengah yang warna ungu. Ini untuk menstimulasi perbaikan dan regenerasi sel yang hilang selama berpuasa. Ini berkaitan dengan detoksifikasi juga dan autofagi yang tadi dokter sampaikan. Kemudian yang ketiga, yang paling kanan, ini ada Gastira namanya, yang menyeimbangkan bakteri pada saluran pencernaan kita. Nah, ini sangat aman di lambung ya teman-teman ketiga ini. Jadi bisa digunakan juga untuk anak-anak, lansia, atau ibu hamil gitu. Tuh. Nah, kemudian nanti untuk khusus untuk paket ini, nanti kami akan berikan ekstra bonus
berupa gift, yaitu food pro spray, ya dok ya, yang dapat digunakan untuk menetralisir makanan atau minuman instan yang ibu bawa beli di luar gitu. Jadi nanti spray ini berfungsi sebagai penetralisir ketika membeli makanan di luar nih, disemprot dulu. Nah, nanti baru bisa dimakan gitu sebagai detoksifikasi agar makanan kita lebih sehat gitu. Atau bisa juga untuk bahan pangan ketika sebelum masak, ya dok ya. Ya, ini disebut sebagai penetralisir potensial toksin sebetulnya ya. Wah ya, Karena kalau kita makan tuh kadang kalau kita jajan tidak selalu potensial toksinnya itu kita mengerti ya. Jadi ada saja mungkin misalnya penyedap gitu kan atau pewarna atau apa saja yang kita tidak tahu. Nah, itu ada resiko. Maka dengan kita semprotkan mengurangi resiko tersebut. Nah, dan ada resiko lain contoh misalnya kita mau makan terus ternyata ada lalat hinggap tapi kita lagi meleng ya, lagi melihat ke tempat lain ada lalat hinggap. Lalatnya bawa mikroba yang tidak seimbang yang kalau kita makan makanan itu berpotensi kita mencret misalnya ya. Nah, kalau kita semprot dulu, resiko mencret itu menjadi berkurang, bahkan bisa hilang. Jadi bisa lebih aman gitu. Jadi ini bisa bantulah mengamankan dengan sangat luas gitu. Bahkan kalau saya sih saya gunakan Food Pro ini di mana-mana. Jadi di dapur ada, di meja makan ada, di kamar mandi ada, di tas saya kalau belanja ada gitu ya. Kemudian di mobil ada gitu. Di mana-mana ada. Kenapa? Karena probiotik di dalamnya juga bisa digunakan untuk menetralisir luka. Jadi kalau kita misalnya ada luka, ini udah bisa buat pengganti betadin gitu. Bahkan bisa mempercepat penyembuhan dengan sangat baik gitu. Jadi punya punya efek yang multi efek ya. Lalu kalau di kamar mandi apa? Itu saya gunakan untuk odol. Jadi odolnya saya pilih yang bebas fluoride. Kenapa? Karena fluoride itu ternyata disinyalir sebagai bahan yang berisiko kalau kebanyakan itu ya, ada risiko. Jadi saya sih mendingan kalau kebanyakan ada risiko, mending sedikit juga nggak usah. Jadi saya cari yang tidak ada fluoride-nya. Kemudian saya semprotkan ini untuk juga semakin mengurangi lagi resiko potensial toksin lainnya dan sekaligus ngobatin gigi bolong. Jadi kalau punya gigi berlubang, ada resiko infeksi, ada resiko nyeri karena giginya berlubang. Itu pakai ini tuh aman. Saya sudah punya gigi bolong yang Masya Allah gitu ya, nggak saya rawat lagi untuk sementara ini karena udah capek, karena sempat ditambah lepas, tambah lepas berkali-kali dan kalau dihitung sudah habis mungkin jutaan ya untuk gigi aja gitu. Satu gigi ini. Nah akhirnya ya saya gunakan ini sehingga saya bisa hidup layak dan normal, tidak sakit. Padahal saya cuma pakai ini di pagi hari ketika gosok gigi begitu. Jadi ini luar biasa gitu, sangat membantu sekali untuk mengamankan. Ini dijadikan hadiah ya Teh Hana? Begitu Teh? iya karena ini tidak dijual bebas sebenarnya. Jadi kalau mau pemesanan tuh harus langsung ke admin, nggak ada di website, di toko online. Jadi kami hadiahkan untuk di Ramadan Fit Package kali ini gitu. Masya Allah. Wah terima kasih banyak ini Flantarum mau ngasih kayak gini. Keren banget nih teman-teman. Sayang kalau nggak diambil nih kesempatannya ya. Ya, Oke. dan Ya. selain ada Food Pro Spray ini, kita juga kasih satu lagi extra gift berupa lip balm yang untuk menyehatkan bibir dan agar kita tidak pucat ya selama berpuasa. Oh Gitu. iya, selain pucat juga kering bibir kan biasanya. Iya. Ah, Jadi kita ekstra ada dua yang Food Pro Spray tadi sama yang lip balm gitu. Nah, untuk pembeliannya ini teman-teman bisa eh, beli di Fanta Shop. Di sini Fanta Shop. Kebetulan kita juga ingin menginformasikan kalau sedang ada sale, ada diskon selama bulan Ramadan ini gitu. Nanti udah linknya udah ada di kolom chat. Nanti bisa di save aja itu dan bisa dilihat-lihat produk lainnya gitu di sini. Nanti bisa dibikin akun dulu, teman-teman login untuk bisa pembeliannya. Nanti check outnya di sini. Seperti itu. Eh, Oke, mungkin selain itu, apabila teman-teman membutuhkan nutrisi atau suplemen khusus untuk suatu masalah penyakit atau ingin konsultasi terlebih dahulu dengan dokter Atika, silahkan juga boleh mendaftar pakai pada link yang ada di kolom chat ya, yang tadi konsultasi gitu. Mungkin produk-produk tadi ada sedikit apa ya, ada yang butuh lebih banyak gitu. Nah, untuk itu bisa diresepkan biasanya dengan dokter Atika. Oke, mungkin cukup sekian iklan dari saya. Baik, setelah ini eh,
Terima kasih atas waktunya teman-teman. Semoga informasi barusan bisa bermanfaat. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk sesi ini sepertinya dibuka 2 pertanyaan terlebih dahulu ya dok ya. Silakan, silakan. Mau dibacakan sama Teh Hana, silakan. Pilihkan aja Teh. Karena kan waktu mungkin ya, supaya bisa cukup untuk sesi kedua nanti habis ini. Silakan. Oke. Tadi sepertinya ada yang raise hand. Apakah iya? Oke, Teh Hana, saya mau nanya. Oke, boleh Ini Pak. dengan siapa ya? Awan. Pak siapa? Saya Pak Dr. Awan Fauzi. Pak Awan Fauzi. Ya, silakan Pak. Hmm. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Apa yang dipaparkan dokter luar biasa ya, sebuah apa ya edukasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dokter selalu panjang umur, sehat ya. Masya Allah Pak. Amin. Terima Dan kasih kita doanya. juga bisa menerimanya karena semuanya yang dokter sampaikan itu berisi semua. Alhamdulillah. Terima Terima kasih Pak. kasih. Ya. Ini dok tadi berkaitan dengan apa ya tentang proses sel otak itu dok. Itu sebenarnya kalau di ini berapa lama ya perbaikan sel otak itu. Yang kedua, tadi juga ada mikroba gitu ya, yang memang itu jadi kawan kita seumur hidup. Cuma untuk menyehatkan mikroba ini, terutama gini dok, terutama orang-orang yang sekarang baru sadar tentang edukasi holistik ini, itu termasuk para dokter lah, yang sekarang mungkin umurnya udah 50, tapi kan eh, istilahnya sebelum 50 kan dia sudah melakukan apa yang dimakan dari kecil sampai dia umur 50 itu kan sudah banyak residu-residu kimia ya, mau dari makanan atau dari tadi residu kimia dari konsumsi obat kimia dan sebagainya, terutama dari juga dari gorengan. Kan artinya dok plaknya itu udah numpuk luar biasa gitu. Jadi bagaimana mencoba mengimbanginya gitu supaya seimbang tuh bisa nggak diukur dok ininya gitu ya supaya di titik berapa lamanya itu seimbang. Saya kebetulan dok dari tahun 2008 saya bergerak apa namanya di terapi dokter Jisem dok. Salah satu peranan dokter Jisem itu dia ada voltase di situ tapi DC ya. TPDC dia mencoba mengikis itu untuk proses detoksifikasi itu gitu supaya ketika mau ada orang perubahan dengan makanan yang baru ini dia bisa ngimbangi, tapi kalau sampahnya nggak dibuang itu yang apalagi sampahnya udah kalau kata orang Sunda udah nanglet udah lama gitu kan itu butuh proses gitu ya. Sementara bagaimana nih ningkatin mikroba yang udah kondisi itu dok. Kedua, tiga saya mungkin nanya dok. Ya. Tadi puasa memang Nabi mengatakan ya salah satu sabdanya sumu tasihu gitu. Kalau ingin kamu sehat ya puasa gitu. Jadi terkait dengan Ramadan memang di apa ya dicoba di ini kan diwajibkan gitu dalam rangka dalam 12 bulan ini 1 bulan itu diwajibkan. Tapi mungkin dok apakah ini ya secara ada juga kawan-kawan gitu yang puasa sunnah, ada yang Daud, ada yang Senin Kemis itu nanti proses itunya seberapa besar mempengaruhi peranan mikroba sama penghapusan atau residu sampah-sampah ini yang dibuang. Gitu dok. Jadi yang ketiga, yang keempat saya tumpung Aduh, takut nanti banyak ya juga ya. takut ini mumpung ingat. Jadi tadi saya gini dok, saya ada terapi ya ketika sambil terapi hanya 30 menit sih terapinya nggak lama. Tapi dia terapi ini menggunakan medan elektrostatik dok. Jadi fungsinya ada getaran 50 kali per detik. Saat terapi walaupun tidak terasa bergetar gitu ya. Fungsinya buat mencoba membersihkan dan melebarkan pembuluh darah sebenarnya gitu ya. Kedua menyelaraskan sistem saraf. Ketiga imunitas karena kita punya elektron maka elektron kita tuh dicas sebenarnya gitu. Cuman ketika dia megang air dalam kurun waktu 10 menit dok, itu pH-nya naik 8 sampai 9,5. Jadi mengandung alkali. Saya coba tadi dengan pit
Pitro ya, itu luka karena dia juga sepertinya jadi ada antiseptik sama anti iritasi dok. Semua pasien saya, misalnya dia sakit gigi, gusinya bengkak, saya bilang kumur-kumurin aja. Itu nggak jadi goyang, nggak jadi ini pageh lagi gitu dok, keras lagi gitu. Nah ini apakah peranan tadi dari elektrostatik itu mampu, artinya molekulnya itu karena padat atau karena memang perubahan mikrobanya dok. Nah ini mungkin ini dari saya dok. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf karena saya jadi nanya 4 kebanyakan. Punten kepada kawan-kawan semua karena ini penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya Teh Hana pertanyaannya, tapi Masya Allah ada Masya banyak. Allah. Dicatat kan? Saya takut lupa ini. Kita sampai tercengang ya, pertanyaannya banyak sekali. Mungkin Oke, ini dok yang bisa dijawab pertanyaan yang bisa mewakili ke semua teman-teman di sini. iya. Tapi untuk sisanya Pak, mohon maaf nanti mungkin bisa langsung japri dengan dokter aja ya. Ya, mungkin saya juga coba jawab aja yang kira-kira bisa singkat ya. Misalnya kita mulai tadi pertanyaan pertama tentang kadar BDNF ya, yang dari puasa itu bisa berapa lama ya bisa naik. Itu tuh dari ada penelitian dari beberapa studi ya. Jadi ada yang dalam waktu 20 jam berpuasa itu bisa naik jumlahnya itu bahkan sampai 9 kali lipat yang dimasukkan ke apa ke otak gitu ya. Kemudian juga 350% BDNF produksinya tuh bisa apa ditambahkan juga 48 jam setelah berpuasa gitu. Nah, jadi itu yang paling cepat sih ya. Jadi artinya dalam 1 sampai dengan 2 hari kadar BDNF tuh bisa naik gitu. Tapi kalau dari penelitian yang lainnya itu ada yang meneliti dalam waktu 1 minggu sampai dengan waktu 4 minggu gitu. Eh, dan juga ada penelitian yang terkait dengan puasa gitu. Jadi sebetulnya mulai dari 1-2 hari itu sudah ada gitu. Begitu mungkin Pak ya. Untuk pertanyaan nomor 2 tadi apa ya? Tentang bagaimana mendetoksifikasi toksin yang sudah akumulatif begitu ya? Iya betul dok. Mm. Ya kan dari kecil udah banyak makan gitu. Terus bagaimana juga mereboisasi kembali mikrobiom ya? Dan berapa Iya lama juga waktunya? Mungkin itu pertanyaan ketiga, betul ya Pak? betul betul. Oke. Nah, ini kedua ketiga saya gabungkan saja. Prinsipnya jadi gini, bahwa kalau memang sudah banyak toksin, tentu kita akan membutuhkan proses ya untuk yang apa membersihkan itu gitu. Dan proses itu harus melibatkan berbagai cara sebetulnya, nggak cuma satu cara. Karena toksin itu juga jenisnya banyak begitu. Nah, tapi ada hal yang menarik bahwa dengan menggunakan nutrisi berbasis mikrobiom, dalam arti probiotik komunitas yang kompleks ya, yang biasa saya berikan sebagai resep biasanya ke pasien, itu ada yang punya kemampuan mendetoks cukup banyak gitu. Contoh misalnya gini, saya kasih contoh, saya punya alat sejenis tes sederhana, tapi sederhananya pakai alat ya, jadi lumayan juga hasilnya. Alat ini dalam hitungan 1 menit bisa membuat kita mengerti kalau kalau di print tuh ada sekitar hampir 100 halaman ya hasilnya, bisa mengerti tentang kondisi kebugaran nutrisi tubuh kita gitu. Di situ saya sempat kaget ya, beberapa minggu yang lalu saya mengetes diri sendiri menemukan kadar merkuri dengan kadar timbal saya meningkat gitu. Saya juga tidak tahu dari mana sumbernya gitu ya. Bingung juga nih, makanan sudah saya olah gitu dengan baik dan lain-lain. Tapi mungkin saja gitu ya, kalau dari udara gitu kan saya tidak tahu. Nah, kemudian akhirnya saya mentreatment diri sendiri dengan dosis tertentu, dengan jenis tertentu selama sekitar 3 minggu, lalu saya tes kembali gitu. Nah, ketika dites kembali dari hasil alat yang sama itu, saya menemukan timbal dengan merkuri saya sudah tidak muncul lagi di kesimpulan. Karena kalau muncul di kesimpulan berarti dia sudah waspada ya, sudah tidak muncul. Jadi ada perbaikan. Gitu. Jadi kalau secara paling sederhananya, sebetulnya untuk mendetoks itu kita bisa lakukan dengan menggunakan probiotik yang sifatnya komunitas kompleks. Gitu. Itu ada yang khusus ya, yang jenis khusus. Dan di kantor Flantarum, di adminnya Flantashop yang website itu ya, itu kan ditawarkan yang sifatnya umum ya. Jadi kalau yang khusus itu memang tidak ditawarkan di situ, tapi itu hanya diberikan kepada kasus-kasus khusus yang dikonsultasikan saja. Jadi biasanya per pasien gitu, dan dibuatkan dengan desain khusus untuk orang per orang. Begitu. Jadi pakai itu tuh bisa membantu. Mengenai lamanya, lamanya bisa sekitar kalau teorinya reboisasi mikrobiom itu minimal masanya 3 bulan. Jadi terus-terusan kita memperbaiki dengan mengkonsumsi suplementasi mikrobiom dan mengatur pola makan yang selaras dengan kesehatan mikrobiom juga tentunya. Jadi harus sinergis ya. Kemudian juga sekaligus memperbaiki pola pikir karena pola pikir kita
bisa berpengaruh kepada keseimbangan mikroba kita juga gitu. Jadi semuanya diperbaiki secara holistik. Nah, itu minimal 3 bulan bisa mencapai suatu level tahap awal mikrobiom direboisasi. Nah, tapi kebutuhannya itu paling minimal. Jadi bisa 3 bulan sampai dengan 9 bulan, itu yang minimalnya. Dan optimalnya bisa sampai 9 siklus, satu siklusnya 3 bulan. Jadi kalau kali 9, 27 bulan. Itu teorinya ya. Jadi sampai 27 bulan lebih optimal untuk reboisasi mikrobiom. Kira-kira begitu. Berarti 2 tahunan lebih lah. Nah, itu teorinya. Tapi kenyataannya akan tergantung dari dinamika keseharian seseorang. Kalau misalnya dinamika ke seseorangnya itu banyak yang merusak mikrobanya sendiri, jadi dia mereboisasi mikrobiom dengan mengkonsumsi nutrisi khusus misalnya gitu ya untuk itu. Tapi terus dia juga putus nyambung mengkonsumsinya, tidak konsisten. Kemudian juga toksinnya banyak, juga tidak diolah dengan cara mengolah menggunakan misalnya tadi food propenetral toxin begitu ya. Terus juga pikirannya juga stres melulu misalnya gitu kan, dan lain-lain lah ya. Banyak faktor gitu. Nah, misalnya begitu bisa jadi masa 9 siklus yang 27 bulan tuh nggak cukup gitu. Karena ya akhirnya itu jadi dinamika seumur hidup sih sebenarnya. Karena seumur hidup kita selalu mendapat tantangan juga gitu ya. Jadi seperti itu mungkin Pak yang bisa saya jelaskan. Cukup ya. Untuk yang terakhir mengenai alat, saya kasih sedikit komentar saja. Tadi alat itu ternyata kalau kepada air meningkatkan pH ya. Nah, kalau pH menjadi lebih tinggi berarti lebih basah. Sebetulnya Ya. komunitas mikrobiom itu rata-rata mereka itu lebih suka pada pH yang cenderung ke arah asam, Pak. Sebetulnya ya, basicnya ini, basic karakter gitu. Nah, Mm-mm. tapi kalau misalnya tadi dibuktikan kepada kondisi luka, misalnya ternyata ada penyembuhan, itu gambaran begini, Pak. Karena kalau seseorang luka, itu mikroba di kulit kita tuh pasti akan bermigrasi dari posisi di permukaan masuk kepada lubang yang terbuka, ya kan? Karena luka itu kan terbuka ya. Sedangkan mikroba yang ada di permukaan kulit adalah mikroba komensal si residennya kulit. Jadi dia tuh tinggalnya memang harusnya di kulit aja, nggak usah kemana-mana. Jangan sampai masuk ke dalam gitu. Ketika teriris, terbuka, jadi pindah migrasi. Jadi si mikroba yang tempat tinggalnya di kulit itu malah jadi masuk ke jaringan gitu. Itu yang suka bikin masalah, Pak. Itu yang bisa bikin infeksi. Sebetulnya mikroba tubuh kita sendiri, tapi dia bukan tempatnya gitu, karena dia tenggelam masuk ke jaringan yang bukan wilayah dia. Di situ dia bisa mengganggu keseimbangan mikrobiom jenis yang lain, yang seharusnya memang menyehatkan jaringan yang di dalam kulit ini. Tapi ini karena yang dari luar masuk, jadi aja timbul infeksi. Nah, ketika demikian timbul dominansi. Jadi ada mikroba yang dominan dan bersifat patogen, yang menjadikan timbulnya peradangan gitu ya. Lalu misalnya diterapi dengan air yang pH-nya dibasahkan. Nah, air dengan pH basa ini bisa membuat mikroba-mikroba dominan ini mengalami kematian. Makanya jadi lebih baik gitu. Karena yang dominansi mikroba itu kan tidak diharapkan sebetulnya dominansi itu. Itu jadi mati. Jadi bagus di situ. Tapi kalau kita minum rutin terus-terusan nih Pak, ke dalam tubuh ya diminum aja gitu untuk pencegahan air yang sifatnya dominan pH-nya basa, itu tidak bagus untuk jangka panjang. Hanya bagus untuk jangka pendek. Begitu. Nah, begitu mungkin penjelasannya. Oke ya Pak ya. Cukup ya Pak ya? Oke, nuhun dok. Terima kasih. Ya. Dok, kalau di Bandung di mana ya dok? Itu mah Japri aja ya Pak. Oke, makasih. Japri boleh tanya Saya kebetulan di admin. Bandung masalahnya. Oh, Bapak di Bandung? Nuhun, Oh, alhamdulillah. di Salam Bandung di sunda. nuhun. Mungkin Japrian we lah. Nuhun dok. Siap, Mohon, siap. mohon. Barakallah. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yang berikutnya Teh Hana, itu ada yang ngacung juga Ibu Wiandra ya? Ada Ibu Wiandra mungkin Teh Hana itu udah Ya, raise hand dari tadi. boleh satu lagi Bu Yandra, mungkin singkat saja ya, Dok, sama nanti kalau yang di chat-chat bisa di sesi selanjutnya ya. Sesi Oke. tanya jawab ada 2 kali soalnya. Baik, Dok. Silakan Bu. Ya. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bu. saya Wia, usia 30, Bu. Nah, kebetulan berat badan sebenarnya berlebih sedikit gitu ya. Cuman ada kayak seperti perut buncit gitu ya, Bu ya. Nah, inginnya tuh memang konsumsi banyak sayur gitu. Tapi ketika saya paksa gitu ya, porsi sayur lebih banyak gitu. Ketika makan sayur lebih banyak itu, saya mengalami BAB tuh cenderung seperti diare gitu, Bu. Nah, ini sebenarnya permasalahannya kenapa? Lalu apabila saya konsumsi sayur lebih sedikit itu lebih aman atau sebenarnya dipaksa aja gitu untuk mengikuti anjuran tadi yang setengah piring itu, Dok, untuk mencapai keseimbangan gitu aja, Dok. Terima Oke, baik. kasih.
Terima kasih Bu Yandra atas pertanyaannya. Ini juga pertanyaan bagus ya. Jadi ini kaitan dengan metabolic syndrome, dalam hal ini obesitas yang sentral. Sentral itu yang di perut. Jadi kalau misalnya ini kok perut buncit ya, itu berarti namanya obesitas sentral. Nah, dan itu nggak bagus ya. Jadi obesitas sentral dengan obesitas perifer, perifer tuh yang di sini ya, di bawah tangan sini, misalnya yang di paha kayak gitu ya. Itu lebih 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 jelek tuh yang di sentral. Jadi lebih jelek untuk jangka depan apa masa depan kesehatan tubuh kita tuh adalah kalau perutnya buncit gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya makan sayur yang ternyata malah jadi diare? Oke, kita bahas sedikit tentang diare dulu ya. Jadi diare ini seringkali kita pahami sebagai penyakit ya, Bu. Memang rata-rata dianggap begitu kan. Jadi kalau diare, waduh ini sakit, ini nggak bener gitu kan. Kita pengennya nggak diare karena memang betul ya standarnya kita nggak diare. Tapi kalau kita diare dengan suatu sebab, kita boleh lebih mendalami penghayatan kenapanya dan juga diare itu kenapa. Karena sebetulnya diare itu terjadi, tidak selalu penyakit penyebabnya, tapi bisa karena suatu proses pembersihan yang memang harus dikeluarkan lebih banyak lewat feses, lalu reaksinya adalah diare, begitu. Nah, kalau ibu ada obesitas sentral di perut, itu bisa jadi penyimpanan toksinnya memang lebih banyak gitu tersimpan. Karena sel lemak itu punya kemampuan menyerap toksin lebih tinggi, berafinitas bisa berikatan gitu ya dengan toksin lebih kuat dibandingkan dengan sel-sel jaringan lainnya. Jadi orang yang obesitas sentral pasti dia punya toksin lebih banyak dibandingkan orang yang tidak demikian. Nah, lalu dikasih sayur. Sayur itu dengan buah itu punya kemampuan detoks juga karena dia punya serat, ya, dia punya fitonutrien tertentu dan seterusnya. Itu punya kemampuan pembersihan yang baik. Nah, ketika dikonsumsi lebih banyak dari biasa lalu diare, bisa jadi ini adalah proses detoksifikasi. Memang proses baik ya untuk membuang racun. Ibaratnya tadi masuk ke rumah, di rumah itu rumah lama yang banyak barang-barang tidak berguna, kita mau rehabilitasi rumah ini, kita mau keluarkan semua yang rusak-rusak dan kotor dan tidak berguna, kita mau isi dengan perabot baru kan. Nah, ketika kita sedang sibuk ngebersihin, ngeluarin, itu pasti rumah tuh kelihatannya nggak enak. Dari luar aja nggak enak. Nih, di sini saya banyak rumah-rumah yang lagi dibangun dan ada rumah yang sedang dibongkar-bongkar gitu. Itu nggak enak kan kelihatannya ya. Lalu ketika sedang berantakan di luar gitu ya, banyak bongkaran yang dikeluarkan dari dalam rumah itu, sampah-sampah. Nah, itu ibaratnya ketika ibu diare, terus ibu berpikir ini nggak sehat ini, kok jadi berantakan begini gitu kan ya. Udahlah kita berhenti saja prosesnya. Nah, itu ibarat lagi dibersihin tapi belum selesai ibu hentikan. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu satu ya, itu satu. Kemungkinan kedua, ini perlu ditelisik lebih detail lagi sebetulnya karena bisa saja sebetulnya diare ini menjadi tidak normal gitu kan. Jadi boleh dievaluasi juga tentang apa namanya jenis pangan yang dikonsumsi dan apa higienitasnya. Jadi misalnya sayurnya itu sayur yang apakah seperti apa dicucinya gitu ya. Tangan kita bagaimana itu boleh dievaluasi juga karena kalau misalnya kotor ya kurang bersih atau tadi lalat lewat ya bisa juga kita diarenya jadi diare dominansi mikroba itu malah diare penyakit gitu. Nah, atau juga boleh kita perhatikan satu hal lagi, bahwa kalau kita makan sayur dan buah, ada resiko kita terpapar pestisida lebih banyak sih. Artinya toksin jadi nambah. Di satu sisi begitu. Seperti yang tadi sudah saya bahas ya. Alam kita kan ada krisis tuh. Krisis malnutrisi dan krisis disbiosis. Gitu kan. Dan krisis toksin gitu sebenarnya yang mempengaruhi itu semua. Nah, sekarang gimana nih caranya kalau gitu pengen sayurnya seimbang, balance diet di piringnya, tapi saya aman dari pestisidanya. Nah, yang Food Pro tadi itu tuh bisa membantu gitu. Food Pro itu bisa membantu. Caranya perbandingannya 5 mili ya, 5 mili Food Pro-nya dimasukkan ke dalam satu baskom misalnya air. Air di dalamnya itu sekitar 1 liter. Jadi perbandingannya 5 mili berbanding 1 liter air biasa. Nah, setelah dicampurkan, masukkan sayur-sayuran atau buah-buahan ke situ, bisa secara bergiliran gitu ya, untuk membuat dia menjadi ternetralisir dari potensial toksin di antaranya pestisida. Dan itu waktunya sekitar 30 menit saja. Setelah diangkat, nggak usah dicuci lagi, simpan saja misalnya di kulkas atau langsung diolah. Seperti itu. Nah, itu bisa membantu. Eh, Nah, jadi saya sendiri menjalankan itu tuh sudah bertahun-tahun ya. Pola penetralisir toksin di rumah tangga, di dapur, semprotan kalau saya jalan-jalan gitu ya, ke makanan instan. Meskipun itu tidak ideal, tapi lumayan daripada enggak. Gitu, itu kita lakukan. Nah, tapi kalau ternyata kadar potensial toksin dari lingkungan meningkat oleh suatu sebab yang kita nggak ngerti, misalnya udara tadi dan seterusnya gitu ya. Terus saya kan tadi ada peningkatan merkuri dengan timbal, saya juga kaget. Akhirnya pakai cara khusus, jadi ditambah dengan nutrisi yang sifatnya menjadi obat. Artinya dosisnya dosis pengobatan atau dosis terapi, bukan dosis pencegahan. Nah, kalau yang di rumah tangga disebut sebagai aplikasi rumah tangga. Saya biasanya nyebutnya begitu. Nah, begitu mungkin siapa namanya tadi? Bu Wid, saya jadi lupa namanya. Yandra, Dok. Oh ya Bu Yandra ya, oke Bu Hmm. Yandra ya.
Mudah-mudahan bisa membantu dan jelas ini perlu diterapi sih sebenarnya karena tadi ini gangguan metabolisme, bisa juga gangguan hormonal. Oke, kalau mau konsul ada formulirnya tadi sudah di-share linknya ya. Baik dok, Silakan. jazakallahu. Ya, wah iya kita mangga. Mungkin kita lanjut ke yang sesi berikut gitu Teh Hana Iya, atau bagaimana? baik mungkin sesi pertanyaan yang pertama kita sudahi terlebih dahulu ya dok. Acara selanjutnya adalah materi kedua terkait persiapan holistik menyambut malam terbaik. Ini insya Allah akan ada kiat-kiat bagi kita agar lebih semangat dalam menjalani 10 hari terakhir Ramadan. Nah, untuk waktunya ini 30 menit ya dok. Sebelum nanti kita ada sesi tanya jawab yang kedua dan ada sesi door prize dan quiz. Oke, Ya, baik. silakan kepada Dokter Tika.